Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rifki, NIM 3219008. Saya dari mahasiswa Ilmu Hadis Fuad IAIN Pekalongan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan melakukan riset kecil kepada minimal 15 orang terkait tema Living Hadis Nabi menghadapi pandemi, mengenai tugas pandemi virus corona di Indonesia. Belum menunjukkan kemungkinan penurunan kasus sampai saat ini di Indonesia, menunjukkan kasus positif yang kian meningkat dan banyaknya orang yang meninggal. Menurut sebuah website, ini merupakan tren perkembangan kasus baru virus corona di Indonesia setiap hari semakin meningkat. Virus corona yang telah menyerang beberapa negara selain menimbulkan efek terhadap kesehatan tubuh, juga menimbulkan beban psikologis pada masyarakat. Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menangani efek yang ditimbulkan pandemi. Beberapa di antaranya adalah social distancing, work from home, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, penyemprotan cairan disinfektan, penggunaan masker, dan sebagainya. Pada warga yang datang dari luar kota, sebagian besar diwajibkan isolasi atau karantina mandiri sesuai peraturan daerahnya masing-masing. Kesiapan negara Indonesia yang dalam melawan virus corona bukan berarti tidak mempunyai hambatan. Standar kesehatan dari World Health Organization dan himbauan pemerintah dalam usaha memutus rantai penyebaran virus corona masih menemui banyak kendala. Selain minimnya keterbukaan informasi dan fasilitas alat kesehatan dari pemerintah, masyarakat yang mengabaikan akan dampak penularan virus ikut andil memperparah kondisi hari-hari ini. Bukan hanya kesehatan masyarakat yang terancam, semua alat kesejahteraan rakyat pun mulai terancam dengan adanya virus yang menyerang paru-paru ini. Alat kesejahteraan seperti ekonomi tak luput dari corona. Pertumbuhan ekonomi global Indonesia yang tergerus, berkurangnya aktivitas ekspor impor, turunnya daya beli masyarakat, dan dirumahkannya pekerja turut berdampak pada kelangsungan hidup pelaku bisnis. Salah satu yang paling terdampak adalah pelaku bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari adanya COVID maupun pandemi seperti sekarang ini, saya sudah melakukan wawancara kepada orang sekitar dengan poin-poin sebagai berikut. Nomor 1, apakah pandemi corona buatan manusia atau kekuasaan Tuhan Allah? Nomor 2, tahukah adanya hadis Nabi yang menjelaskan tentang penyakit menular seperti ta'un atau pandemi corona? Nomor 3, bagaimana pemahaman hadis Nabi tentang wabah penyakit tersebut? Pemahamannya apakah tekstual bayani, rasional burhani, saintifik tajribi, atau spiritual irfani? Dan keempat, apa saja perilaku keseharian yang didasarkan kepada hadis Nabi dalam menghadapi wabah pandemi corona selama ini? Nomor 5, apakah perilaku teologis yang mengedepankan pada doa-doa lebih dominan daripada perilaku saintifik yang mengedepankan protokol COVID berbasis pendekatan medis kedokteran, atau ada keseimbangan keduanya? Dari pertanyaan wawancara yang saya tanyakan, sebagian orang menjawab rata-rata nomor 1, bahwa pandemi merupakan kekuasaan Tuhan dan ada sedikit campur tangan dari manusia. Untuk nomor 2, pada intinya ketika ada wabah di dalam negeri tersebut, janganlah kamu memasukinya, akan tetapi jika kamu berada dalam negeri tersebut, maka janganlah kamu keluarnya. Untuk nomor 3, pemahamannya saintifik tajribi, dikarenakan pandemi tersebut dimanfaatkan oleh manusia guna eksperimen semata-mata. Pandemi ini datang dari Allah, namun pada kenyataannya pandemi ini hanya tujuan bisnis para petinggi semata. Untuk nomor 4, kita mengamalkan hadis Nabi bahwa jika terjadi wabah penular di suatu tempat, dilarang untuk mendatangi tempat tersebut, dan bagi yang berada di tempat tersebut jangan meninggalkan tempat tersebut, sehingga memperbanyak di rumah saja dan selalu menjaga kebersihan, karena dalam Islam sangat menekankan kebersihan, apalagi ada hadis Nabi yang mengkaitkan kebersihan dengan keimanan, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka kita sebagai muslim, agar iman kita sempurna, juga harus menjaga kebersihan baik. Maka
kita sebagai muslim agar iman kita sempurna juga harus menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan, tempat ibadah, badan, pakaian, makanan, dan berdoa. Dan yang terakhir nomor 5, antara keduanya rata-rata memiliki keseimbangan, karena situasi pada saat ini kebanyakan hanya bisa berserah diri, berdoa, dan menerapkan protokol kesehatan. Baik, sekian mengenai riset saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kelebihan kata. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.